Di situ sosok tersebut menceritakan dengan jelas bila mana kalau sosok yang menemui ibu saya tadi itu disuruh sama tetangga saya sendiri. Assalamualaikum sahabat pecinta kisah misteri. Kembali lagi di channel Mas I, dan di sini kita akan mendengarkan pengalaman nyata yang dialami oleh Mas I dalam melawan santet. Langsung saja kepada Mas I, silahkan. Baiklah sahabat misteri, di sini saya akan melanjutkan kisah mistis di mana keluarga saya diteror santet. Jadi waktu itu ketika santet sudah terbongkar, itu pasti buhul atau media yang digunakan untuk menyantet keluarga saya itu bermunculan dengan sendirinya. Selepas buhul itu bermunculan, ibu saya ini penasaran dengan siapa dalang dibalik santet ini yang menyerang keluarga saya. Karena rasa penasaran itulah ibu saya ini tanya kepada saya tentang pelaku santet ini. Sehabis itu saya mencoba memberitahu bagaimana caranya agar ibu saya itu bisa tahu sendiri siapa dalang dari pelaku santet ini. Karena memang sebenarnya saya sendiri pun sudah mengetahui siapa dalang pelaku santet ini, tapi saya punya pemikiran biar ibu saya itu tahu dengan sendirinya. Di situ saya menjelaskan kepada ibu saya tata caranya. Waktu malam hari saya menyuruh ibu saya itu untuk tidur di depan pintu tanpa alas. Jadi tidurnya itu langsung di atas tanah, tidak menggunakan alas apapun. Di situ saya suruh tidur. Nah, waktu mau tidur ini saya suruh untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana agar ditunjukkan tentang kebenaran santet yang menyerang keluarga saya. Sehabis melakukan tidur di depan pintu ini, besok paginya itu ibu saya itu langsung menangis. Nah, di situ Sendiri, Bu, kamu? ya Berani? sendiri. Ya berani nggak berani, karena memang ibu saya ini penasaran. Jadi ya saya suruh harus berani. Enggak, kamu temanin. Enggak, soalnya memang kalau ingin tahu sendiri itu memang paling bagus tuh melakukannya tuh seorang diri. Nah, waktu pagi harinya itu ibu saya menangis. Di situ saya mencoba bertanya tentang apa yang sudah dialami ibu saya waktu tidur di depan pintu ini, dan mengapa kok ibu saya ini menangis. Di situ ibu saya menceritakan tentang apa yang dilihat. Ibu saya ini menuturkan jika yang menyantet keluarga saya ini tidak lain tuh tetangga saya sendiri. Tapi di situ Ibu Mas I menceritakan nggak kalau bisa tahu itu gimana? Jadi pas waktu melakukan tidur di depan pintu ini, Iya. ibu saya ini bilang itu katanya ditemui sama sosok wanita, katakan itu kuntilanak. Di situ sosok tersebut
menceritakan dengan jelas bila mana kalau sosok yang menemui ibu saya tadi itu disuruh sama tetangga saya sendiri, disuruh untuk meneror keluarga saya. Dan sosok tadi juga bilang kalau barang-barang ataupun media buhul yang digunakan untuk menyantet tersebut itu menggunakan tangan kanan. Jadi tetangga saya ini menyantet keluarga saya. Ya, yang menyantet keluarga saya ini dia itu membayar orang untuk menaruh media santet ini di rumah saya. Jadi yang menyantet saya ini menaruh benda media santetnya itu tidak menaruh sendiri. Jadi dia itu menyuruh orang untuk menaruh di rumah saya. Yang bikin ibu saya menangis itu bukan masalah santetnya, melainkan orang yang dibayar ini. Soalnya orang yang dibayar untuk menaruh buhul di rumah saya ini, ya bisa dikatakan itu masih kerabat dekat saya. Yang bikin ibu saya menangis tuh itu. Ibu saya tuh nggak habis pikir, kok tega sekali. Padahal kalau dulunya orang yang dibayar ini kalau sakit atau apa itu pasti minta bantuannya untuk ke ibu saya, entah itu disuruh ngerokin atau apapun lah. Karena masih kerabat ya. Ya, itu masih kerabat dekat saya. Selepas mengetahui itu semua, ya ibu saya hanya bisa menangis. Tapi ibu saya ini bisa dikatakan ya legowo lah, menerima. Soalnya prinsip ibu saya ini, Allah itu tidak tidur. Sehabis semuanya sudah terbongkar, sudah terbuka semua, orang yang menyantet keluarga saya maupun orang yang dibayar tadi itu sikapnya itu langsung beda jauh sama keluarga saya. Yang dulunya bila ketemu di jalan itu pasti orang desa itu pasti sapa menyapa ya. Iya. Sehabis kebongkar ini sikapnya itu langsung beda jauh, semacam kayak orang takut. Contohnya bila di jalan, entah itu ketemu saya maupun ibu saya, itu pasti menundukkan kepala, nggak berani menatap muka saya. Jadi begitulah sahabat misteri, teror santet yang saya alami dan keluarga saya alami. Itulah sahabat misteri pengalaman Mas I dalam melawan dukun santet yang menyerang keluarganya. Saya berpesan kepada sahabat misteri untuk lebih berhati-hati dan berbanyak istighfar, sholawat untuk membentengi diri dari gangguan dukun santet. Seperti itu yang bisa kami sajikan di dalam cerita misteri Mas I melawan dukun santet. Terima kasih. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.